Mohon izin saya memulai, Ibu Bapak dan anak-anakku. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Mufid yang saya hormati, mewakili atau melaksanakan tugas dari Ibu KS untuk karena beliau mendelegasikan tugas beliau kepada Pak Mufid, dan berkaitan dengan itu Ibu KS memberikan salam untuk semua atau para hadirin karena beliau sekarang sedang di Tegal ya Pak Mufid ya, sedang di Tegal, sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penata dari Tanoto, narasumber dari Tanoto. Kemudian wali murid Ibunda dari Toha yang saya hormati, ayahanda dari Puan yang saya hormati, serta rekan-rekan saya yang senantiasa berkenan membantu saya. Terima kasih luar biasa untuk kebersamaannya, dan anak-anakku yang selalu kami banggakan. Mohon izin saya memberikan dan mengingatkan, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan berkah kepada kita bersama di setiap detiknya. Dan diawali saya mohon maaf karena sudah istilahnya membuat ibu bapak dan anak-anakku semuanya keroyo-royo untuk mendampingi saya dalam kesempatan hari ini belajar. Jadi di sini saya mohon izin menginformasikan saya sedang berkegiatan untuk melaksanakan tugas dalam tugas sebagai peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banyumas, di mana saya diberi tugas untuk berlatih berkomunikasi di depan forum terkait apa? Terkait aset sekolah tentunya. Jadi terima kasih sekali kepada ibu bapak dan anak-anakku di sini sudah mendampingi saya untuk berlatih, dan mohon izin nanti apapun kondisi pada saat saya berlatih kok kiranya butuh dikritisi, butuh diberi masukan, mohon tidak canggung. Pokoknya sudah langsung saja, Bu seperti ini, Bu seperti ini. Nah silahkan. Dengan demikian pada saat proses belajar saya akan membawa dampak positif untuk diri saya, dan semoga akan berdampak positif kepada anak-anak didik saya dan Spenduso kita semuanya tentunya. Ibu bapak dan anak-anakku, mohon izin di sini tanggal 6 November 2023 bertepatan dengan hari Senin, saya perkenalkan untuk memperkenalkan identitas saya sebagai CGP-nya dulu. Saya Suprati, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Di sini akan memetakan aset SMP Negeri 2 Somagede, di mana penugasannya adalah untuk berkoordinasi tentang aset. Nah, di sini mungkin anak-anakku semuanya bertiga ini perwakilan sudah tahu aset itu apa. Aset apa Mbak Isma? Oh, yang kita punya, pinter banget, tepuk tangan untuk Mbak Isma. Aduh, keren ya. Iya betul, Mbak Isma. Aset itu adalah apa yang kita punya. Jawaban dari Toha, kalau aset apa menurut Mas Toha? Kekuatan yang dimiliki oleh ekosistem sekolah. Aduh, ini anak yang kreatif ini selalu seperti itu, mencari sumber yang paling tepat ya Mas Toha ya. Keren. Oke, pinter Mas Toha. Aset itu adalah kekuatan yang dimiliki. Betul Mas Toha. Kemudian untuk aset, tadi Mbak Isma, Mas Toha sudah memantik kita semuanya Ibu Bapak. Jadi menurut anak-anak kita, aset adalah apa yang kita punya. Nah sekarang menurut Pak Sulis, apa yang kita punya bisa berwujud benda mati atau benda hidup ya Pak Sulis? Benda mati juga bisa, benda hidup juga bisa. Aduh, iya terima kasih, karena memang di sini saya harus berlatih berkomunikasi. Jadi saya mengajak berkomunikasi semuanya. Izin menurut Pak Sulis,
aset atau apa yang kita miliki itu bisa berupa benda mati dan benda hidup. Nah, nanti apa saja aset di sekolah kita akan gali lebih dalam kaitannya dengan benda mati dan benda hidup. Nah, kita akan mencoba lebih dalam lagi. Kalau benda mati itu bisa dikaitkan dengan kata abiotik, begitu ya Bu Sari ya, abiotik ini. Kalau biotik yang hidup ya Pak Mufid ya. Biotik itu yang hidup. Nah, apa saja di sekolah kita? Kalau aset utama sebuah instansi dan kita adalah di sekolahan itu dikelompokkan menjadi 7 aset utama. Dan 7 aset utama itu ada apa saja ya? Bu Sari? Biasakan? Menyebutkan salah satu saja dari 7 aset yang menurut Bu Sari itu apa begitu? Oke, manusia dan Manusia. guru, berarti Nah. guru dan murid. Oke. Kawan. Guru, murid ini sebagai komponen manusia ya. Nah, berarti ini tergolong yang hidup atau mati? Hidup. Kemudian Bu Novi mohon berkenan menyebutkan satu lagi aset kita. Lingkungan, Bu. Lingkungan. Sekitar. Oke, kalau tidak ada lingkungan kita tidak bisa mengembangkan apapun, gitu. Oke. Untuk Pak Mufid mohon berkenan menyebutkan aset kita Pak. Satu lagi Pak. Ya, agama dan budaya. Agama dan budaya, karena kita manusia ya, pasti yang melandasi dalam berbuat adalah agama. Dan kita bertumbuh dimanapun pasti menghasilkan sebuah budaya. Oke, terima kasih Pak Mufid. Untuk Mas Narto membantu satu lagi Mas, yang kiranya itu bisa menjadi aset kita. Aset kita terutama untuk dunia sekolah mungkin adalah aset berbentuk fisik. Oke, berbentuk fisik. Termasuk kita ini di dalam fisik ya Mas ya. Ya, kita di dalam ruangan. Berarti sekolah itu wajib ada ruangannya. Kemudian Pak Sumadi. Nah, ini dari 7 mungkin asik ada yang lain. Pak Sumadi bisa menyebutkan, membantu kami Pak Sumadi. Ada mungkin misalkan sekarang ada mau pemilihan presiden, ini termasuk kaitannya dengan dunia apa ya Pak Sumadi ya? Dunia politik. Oke, dunia politik ini terkait dengan kepemerintahan. Jadi kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi kehidupan sekolah, kebijakan sekolah. Ini juga termasuk aset utama dalam sebuah sekolah. Kemudian Ibu Meita, masih satu kayaknya kurang tersebut ya. Yang salah satu yang paling penting dan paling vital itu aset finansial. Aduh, finansial. Kalau tidak ada finansial, aduh, bagaimana kita mau melaksanakan kebijakan sekolah? Manusia kok tidak ada finansial, tidak bisa hidup lah. Oh, bikin ayam ya. Terima kasih. Di sini satu persatu sudah disebutkan bersama dan kita mari mengupas aset manusia. Tadi Bu Sari sudah sedikit menyinggung. Ada yang pertama, kalau sekolah mungkin lebih pertama gurunya atau muridnya ya Pak, kalau sebuah sekolah berdiri. Kalau menurut saya ada yang lebih utama tentang, tapi kalau dari awal berdiri, Pak. ya tergantung sudut pandangnya. Kalau kita melihat dari awal mula berdirinya, dari segi keberadaannya, berarti ya sekolah yang betul-betul fisiknya loh. Jadi kalau di sini ya ini fisiknya. Tapi kalau dipandang dari sisi sumber daya manusianya, yang mengadakan sekolah kan manusia, berarti manusia. Tergantung sudut pandangnya dari mana. Oke. Terima kasih Pak Mufid. Nah, di sini betul sekali. Jadi memang semua aset itu yang ketujuh tadi adalah menjadi utama dan saling bergantungan. Tergantung sudut mananya yang nanti baru diutamakan gitu. Dan untuk aset manusia di sini saya gambarkan ada murid, ada guru, ada keseluruhan. Di sini tidak ada yang dibedakan, okay?
ada semua komponen manusia di dalamnya, termasuk wali murid adalah aset dari sebuah sekolah. Maka dari itu di sini saya mencoba menggandeng wali murid walaupun hanya perwakilan. Karena tanpa dukungan dari wali murid, kebijakan-kebijakan sekolah itu tidak bisa dijalankan karena murid kan hanya sebagian kecil aset yang dititipkan ke sekolahan. Dan ini akan bisa berkembang secara emosi dan sosialnya apabila dukungan dari wali murid dan kebijakan semuanya. Kemudian aset sosial di sini. Aset sosial. Saya menggambarkan di sini ada, masih ingat Ibu Bapak ini yang rawuh ke kita? Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati yang pernah rawuh ke sekolahan kita. Di sini ada sosok-sosok berseragam di sini. Ada yang dari, kalau yang dari bawah siapa Pak? Dan Ramil. Saya tuh bingung mengucapkannya apa gitu. Intinya untuk aset sosial ini terkait dan koordinasi sekolahan dalam melaksanakan segala kinerja dari sekolahan tersebut. Tentu tidak bisa sekolah itu sendiri bekerja, itu tidak bisa. Pasti dari pimpinan kabupaten, pimpinan kecamatan, dan yang tidak mengku itu yang mandegani di sebuah desa. Bahkan desa itu akan turun ke RT, itu akan menjadi bagian kita untuk bekerja sama dan koordinasi. Termasuk di sini saya gambarkan ada berbagai profesi, ada berbagai profesi ini akan mendukung, bahkan menjadi bagian dari media belajar anak-anak di sini. Profesi ini menjadi motivasi juga, anak-anak itu akan terarah atau termotivasi nantinya akan diposisikan ke profesi apa. Termasuk di sini profesi membutuhkan gawe-gawe atau HP dan laptop. Di sini menjalankan kita untuk terhubung di media sosial. Seperti untuk Spendusok, ada apa saja Bu Meta media sosialnya ya? Ada Instagramnya Spendusok, ada Facebook, Spendusok. ada website spendusok.med.id, SMPN 21d.med.id, ada YouTube, Oke. Lengkap-lengkap mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi nanti Ibu Bapak dari wali murid bisa mungkin ketok tular ke rekan-rekan wali murid bahwa Spendusok itu memiliki media sosial untuk mengupdate di dunia maya terkait dengan perkembangan, pelaksanaan, dan bahkan sebuah laporan-laporan kinerja yang ada di dalamnya, walaupun minimalis gitu. Tetapi intinya kami sedang mencoba untuk menjadikan media sosial sebagai sebuah aset Spendusok untuk bergerak dan menjalin hubungan dengan dunia luar yang tidak hanya terbatas oleh ruang dan waktu. Selanjutnya adalah aset fisik. Nah, aset fisik tadi yang diutarakan oleh Pak Narto bahwa aset fisik itu contohnya ini ya. Kita sedang bernaung di sebuah gedung. Nah, salah satu gedung, salah 2 dan 3-nya banyak sekali. Contohnya ya sarana prasarana. Di sini Mas Kirno sih di mana? Nah, ini di sini tadi ya. Kalau Mas Kirno itu bagiannya tentang itu ya Pak, inventaris barang-barang. Mungkin beliau akan sangat paham apa yang dimiliki sebagai aset fisik Spendusok. Namun tanpa beliau kita bisa memilah aset-aset yang ada, kemudian dan ini akan ada dampak plus minusnya ya Pak Mufid. Pada saat aset fisik ini rapuh atau bahkan rusak, namun belum ada kebijakan bagaimana harus dibuang atau penghapusan ya Pak ya. Kalau yang sudah digunakan berarti penghapusan. Saya ingin mendengar dan nanti terdokumentasi suaranya. Kalau terkait dengan barang-barang yang sudah dipakai kemudian tidak ada kemungkinan diperbaiki,
berarti masuknya ke penghapusan. Tapi kalau misalnya barang-barang misalnya kayak gedung ini, kalau misalkan masih bisa diperbaiki, ini ya jalannya masuk lewat dapodik. Di dapodik itu ada perbaikan ringan, ada perbaikan sedang, ada perbaikan berat. Dan nantinya yang sangat berperan dalam ini ya operator. Ketika dia merencanakan biaya-biayaan masuk ke dapodik, terdata di pusat sana. Jadi misalnya kita musola itu bangunan rumah dinas itu kan rusak berat. Kalau dicantumkan di dapodik biasanya akan ada tindak lanjut dari sana. Jadi, tapi kalau tidak, selamanya tidak akan mungkin diperbaiki. Pak, izin bertanya, mumpung itu masih di Bapak. Untuk aset fisik yang sudah seperti itu, sudah rusak tapi belum diadakan penghapusan, apakah bisa kita manfaatkan ulang? Itu bisa enggak, Pak? Kalau kemarin saya konsultasi langsung, bukan konsultasi, tapi ketemu wonge. Itu kalau benda-benda yang kayak kayu-kayu itu bisa. Yang penting tetap diberi berita acara. Wajib itu ya? Iya, kalau tidak nanti malah bermasalah. Bisa. Tapi kalau yang benda-benda kayak bekas komputer, bekas tim itu ya bagaimanapun tetap dipidana saja. Jadi dibawa ke sana sama nggak tempatnya, ditinggal di sini beruntung di ruangan, nanti menunggu penghapusan dari sana. Seperti kemarin ya, Mas Anto kan diambil dari sana. Tapi kalau kayak kayu-kayu itu selama berita acara disaksikan oleh stakeholder, komite, sekolah, karyawan yang lainnya ada berita acara dengan masyarakat bisa dimanfaatkan. Oke, Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dari sini saya belajar bahwa aset fisik itu tidak selalu yang sudah bagus, tetapi bahkan yang sudah rusak pun dapat kita manfaatkan. Namun dengan kebijakan-kebijakan yang harus kita laksanakan. Dan di sini aset lingkungan ini saya ingin begini Pak Mufid dan rekan-rekan. Lingkungan kita itu termasuk menurut Bu Sumi adalah lingkungan sekolah yang masih banyak ruang, terutama lingkungan alamnya maksudnya. Kalau lingkungan yang terkait dengan fasilitas umum di sini kita cukup terjangkau lah, walaupun di gunung atau di desa, tetapi jalan sudah bagus dan ada di sekolah. Kemudian untuk ke area misalkan puskesmas itu juga cukup terjangkau. Namun untuk pengolahan sampah itu Pak, yang di depan itu sepertinya ada kendala Pak. Bagaimana Bapak? Untuk masalah sampah yang di depan itu sebetulnya masalah klise ya, klasik apa ya. Jadi sebetulnya secara prosedural SMP Bioskop ini sudah langkahnya maksimal, artinya menjalin MOU dengan DPU lah ya, yang di dekat alun-alun Banyumas itu. Dan sana memang secara teori bertugas untuk mengangkut yang di sana semuanya. Akan tetapi dalam hal ini karena mungkin ada pertimbangan tertentu sehingga pihak sana itu menghendaki sampah tertentu jangan ada di sana. Ya, jadi misalnya, ya mas misalnya ya daun itu jangan di sana. Karena pertimbangannya mungkin ketika di sana akan diambil misalnya berupa plastik, diambil, didaur ulang, jadi paving. Jadi kalau daun kan paling ya bisa diolah, paling jadi kompos. Jadi diharapkan dari sana daun-daunnya tertinggal di sini diproses di kompos atau apalah ya, atau dibakar. Tapi usahakan jangan dibakar. Tapi kalau yang selainnya boleh di sana. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau yang penting tidak ada miss antara sekolah dengan pihak sana. Kalau kemarin sempat terjadi miss, pokoknya daun-daunnya dari tanah benua nggak dibawa, yang dibawa yang plastik dan sebagainya. Sekarang cukup lancar. Sekarang lancar. Pak Jenderal bisa lihat sekarang bersih seperti itu. Terima kasih. Ternyata nyata. Terima kasih Pak Mufid. Dan menyambung dari apa yang diutarakan Pak Mufid tadi, saya ingin menggandeng kaula muda di sini. Apalagi ada sosok ketua OSIS terpilih. Di sini Mas Toha, jadi kita itu kaya sekali dengan sampah organik.
organik. Mungkin nantinya Mas Toha bisa menyuarakan di forum organisasi, di forum OSIS ya, bagaimana sampah organik itu menjadi aset lingkungan kita, menjadi aset kita, bisa dikembangkan untuk menjadi pupuk gitu, diolah sedemikian rupa sehingga nanti lingkungan-lingkungan kita yang tanahnya sangat luas tetapi belum diberdayakan, kita jadikan lahan bangun, bukan lahan tidur, lahan bangun. Kita tanami apalah, entah itu menggunakan media polybag, media bekas-bekas, kaleng-kaleng bekas atau apapun, atau bahkan kita anak langsung. Tapi mari kita ada impian di situ, karena bersama dengan adanya impian kita akan mencoba bergerak, Mas Toha. Berarti setelah tahun baru mungkin ya, nanti Mas Toha silahkanlah, kan musim hujan sudah ada, mari kita bersama-sama. Impian ini mulai dibangun dari sekarang. Aset kita ada, Mas. Kita nih anak mudanya, oke, mungkin untuk Mbak Isma bisa menularkan, yang inovatifnya, mumpung masih di sini. Semester terakhir besok kan, tapi tuangkan dulu ke adik-adiknya. Di sini ada Toha yang kelas 8, ada Nakwan, nanti berimbas kepada yang lain. Begitu ya Nak ya? Oke, kita lanjutkan. Dan aset finansial, tentu apa yang tadi diimpikan harus terkait dengan finansial ini, tidak mungkin tidak. Dan pasti kebutuhannya ya terkait dengan apa yang menjadi kebijakan pendidikan. Karena terbatas sekali ya Pak Narto ya untuk kebijakan, apalagi yang terkait dengan dana BOS. Tidak semua kegiatan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan sekolah ingin kami laporkan kepada wakil dari wali murid bahwa tidak semua pengembangan sekolah itu mampu didanai oleh BOS, karena BOS itu hanya untuk kegiatan belajar mengajar, Pak. Begitu nih. Bahkan sebenarnya bukan, saya ingin ini Pak, biar nanti perwakilan dari wali murid itu bisa lebih gamblang. kaitannya dengan dana BOS sebetulnya bukan hanya untuk kegiatan proses belajar mengajar, juga bisa untuk pengembangan sarana prasarana yang terkait untuk peningkatan mutu pendidikan juga, kayak kegiatan peningkatan tenaga pendidikan dan juga tenaga administrasi juga, dan juga bisa untuk peningkatan perawatan sarana prasarana yang hanya terbatas dengan kondisi yang ringan dengan untuk perbaikan berat seperti itu. Dan bukan kalau pengadaan bisa pakai ya, kalau untuk pengadaan bangunan jelas tidak bisa, karena itu yang pembuatan yang besar. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Terima kasih Mas Narto. Ini pengetahuan untuk saya pribadi dan tentu untuk anak-anakku. Kalian punya hak di sini sudah oleh pemerintah, maka dari itu menjadi motivasi untuk belajar bahkan sampai berprestasi. Dan ingat, saya mengingatkan pada diri sendiri, aset manusia yang tadi, murid itu sangat beragam. Contohnya di sini saya mengaitkan dengan basic dari Mbak Nov berupa Meta. Anak-anak didik kita beragam sekali secara kemampuan emosi dan sosialnya ya Mbak Meta ya. Sangat beragam. Dan Mbak Meta mohon dong memberikan suara sedikit, tapi sembari berdiri di sini. Terkait dengan aset murid yang sungguh beragam di kompetensi sosial emosional, agar ini menjadi kesadaran saya dan kita bersama begitu. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk aset manusia terkait dengan murid yang sangat beragam dari segi sosial dan emosional itu bisa terekam dalam hasil angket
panduan peserta didik yang BK bagikan. Dan itu di situ kami bisa melihat latar belakang keluarga itu pun menjadi salah satu apa ya Bu? Kelihatan anak itu apa sih namanya ya? Oh ya, bentuk karakter anak itu. Dan terlihat dari hasil angket-angket yang BK lakukan, misalkan angket minat kepribadian itu juga sudah mencerminkan bahwa ternyata anak-anak SMP Negeri 2 Sumbergede dari 300 atau 400 siswa itu benar-benar beragam. Dalam satu kelas pun karakternya itu berbeda Bu. Jiwa sosialnya juga berbeda. Ada yang empatinya tinggi, ada juga yang sedikit cuek. Kemudian dari emosi, ada yang emosional, yang mudah marah itu ada yang mudah sedih, dan ada yang pandai dalam menghibur teman, itu juga ada Bu. Sangat beragam dan kita tidak bisa menyamaratakan, kita tidak bisa untuk menangani. Oh ya, mentreatment anak itu sama dengan, misal saya mentreatment Isma sama dengan Boy itu tidak bisa. Mentreatment Isma dengan Zahra, dengan Syifa yang sama-sama setiap hari bersama itu juga tidak bisa dengan sama. Kayak kita harus mentreatment anak dengan cara yang berbeda sesuai dengan kepribadian mereka, sesuai dengan tingkat emosional mereka, dan kita juga harus punya cara tersendiri untuk bisa mentreatment anak kita masing-masing di kelas yang sangat beragam karakternya. Gitu. Ada yang dibilangin langsung nurut, ada yang harus beberapa kali harus kita dekati. Dengan kita dekat dengan anak, kan mereka juga lebih terbuka dengan kita juga. Jadi kita jadi lebih tahu karakternya seperti apa dan bagaimana cara kita mentreatment mereka juga. Kita akan lebih mudah begini berarti. Terima kasih Bu Meta. Dengan dukungan suara dari Bu Meta, mari kita bersama-sama untuk membangun generasi yang bermula dari Spendiso, bahwa kita mampu untuk memberi wadah dari setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing secara individu, bukan secara kelas, bukan secara tingkat, namun per individu mereka sangat berbeda, kebutuhan pun akan berbeda. Jadi kita berusaha bersama-sama dari aset ini, dan kita membangun sebagai aset manusia yang berupa guru, pemimpin, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian pembina ekstra. Karena pembina ekstra kurikuler ini adalah awal untuk mewadahi istilahnya bakat dan minat dari peserta didik. Contohnya di sini ada Mas. Di sini untuk finansial dari kebijaksanaan bisa dialokasikan untuk ekstrakurikuler ya Pak Arto ya. Sebenarnya kalau untuk dana prosedur sendiri sebenarnya untuk kegiatan SD itu bisa saja. Cuma kalau melihat juknis dari Kementerian Pendidikan tersendiri itu bisa. Cuma terkait untuk kondisi di Kabupaten Banyumas sekarang terkendala juga karena ada peraturan untuk otonomi daerah. Ada muncul pertanyaan di situ. Jadi misalnya kita mengadakan untuk pembiayaan tenaga SD, itu harus misalnya kayak dari pihak pemerintah sendiri sekarang jelas tidak boleh karena dia sudah termasuk tupoksinya mengajar. Misalnya kita mengambil dari pihak luar, di situ ada untuk MSWJ-nya tersendiri itu harus ada lampiran kayak surat permohonan ke misalnya untuk kepramukaan, berarti kita pengajuan ke Sanggar Kepramukaan untuk memberikan tugas resmi menunjuk salah seorang yang memiliki kemampuan tersebut untuk membina ekstrakurikuler di sekolah kita. Seperti halnya juga berlanjut ke pencaksilat. Pencaksilat di sini dituntut untuk yang mengajar pencaksilat itu setidaknya susah dan sertifikat menurut itu. Kalau untuk kan saya nggak tahu Pak, soalnya ini hal baru di SMP kita dan untuk sementara kayaknya untuk Kabupaten Banyumas kayaknya belum ada yang seperti kegiatan tenun. Berarti intinya semua kebijakan itu
selalu dari pusat tapi turun dan akan berbeda kondisinya ya Pak ya. Nah ini mungkin nanti kami bersama Pak Mufid nantinya akan sampaikan ke Bu KS ya Pak. Kita mungkin perlu menggodokkan sebetulnya kita harus bagaimana sih agar semuanya berjalan. Ekstra pun karena ini betul-betul mewadai dari bakat dan minat siswa, tetapi juga kita tidak kelimpungan ketika finansial itu terbentur begitu. Dan apapun itu mungkin kita harus ada itikat. Dan di sini saya ingin menguatkan kepada Mas Sulis. Mas Sulis, kita dititipi aset yang tadi manusia selaku murid bahwa mereka punya bakat dan minat yang sungguh luar biasa. Ada minatnya yang ke voli, ada minatnya yang ke pencaksilat, ada yang ke tenun dan sebagainya. Mungkin seandainya kebijakan terkait dengan finansial itu masih sebatas hanya sekedar mengizinkan, tapi nantinya adalah rupiah itu sangat terbatas, kita harus kembali ke hati nurani. Bersama-sama ya Pak mungkin kembali ke hati nurani bahwa kita sudah dititipi aset yang sungguh luar biasa, aset manusia yang jadi murid itu, dan kita ternyata aset yang sungguh luar biasa sebagai manusia yang di sini diberkahi sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga kita semuanya dapat bersinergi membentuk dan amanah dari beliau-beliau para orang tua murid. Ini kesimpulannya dari saya, dan intinya masing-masing aset akan menjadi bagian pokok dan saling mendukung satu sama lain dalam proses pengembangan sekolah, dan dikategorikan menjadi dua komponen, yaitu bagian aset dan strategi pemanfaatannya. Makanya tadi ada kebijakan, inilah strateginya bagaimana sih di saat sebetulnya aset-aset ada, tapi strateginya bagaimana untuk pemanfaatannya. Begitu, semoga kita mampu untuk bersama-sama, dan termasuk dengan agama dan budaya. Agama dan budaya ini luar biasa, aset kita di Pak Mufid bahwa bisa diberi anugerah untuk melaksanakan moderasi beragama tercipta sudah di Spendiso. Pendidiknya berbeda-beda secara baju agamanya, kemudian murid pun seperti itu, namun semuanya terwadai kebutuhannya. Apakah Nak Tuan mendapat fasilitas dari sekolah terkait pendidik? Mendapatkan ya, tidak pernah di-ngel-ngel istilahnya kan? Tidak ya. Terima kasih atas nama orang tua wali kepada sekolah, kepada Pak Mufid. Pak Mufid sudah diberi wadah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan agama dan budaya. Di sini betapa luar biasanya P5 tahun kemarin gebrakan dari Ibu Tia di sini tidak pernah membedakan budaya yang ada kita kumpulkan, sukacita anak kita kumpulkan, kita wadahi sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka dari itu kemarin pada saat P5 yang pertama dari Dinas Pendidikan sungguh mengapresiasi kerja keras Ibu Tia dan tim ekosistem Spendiso terkait dengan penghargaan, memberi wadah siswa untuk berbudaya dan mengangkat budaya yang ada. Selanjutnya kepada Ibu Novi, saya memberikan kesempatan Ibu Novi mengutarakan pendapatnya. Aset guru itu bagaimana menyambung dari Ibu Meta tadi agar kebutuhan siswa itu terpenuhi. Aset guru itu seyogianya bagaimana, Bu? Dan mohon berkenan berdiri di sini untuk menyampaikan suaranya. Terima kasih kesempatannya Bu Prati. Di sini saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya tentang tadi disampaikan oleh Ibu Meta bahwa aset kita di sekolah kita, murid itu sangat beragam sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada yang ketika dinasehati tidak langsung menerima, ada yang ketika dinasehati langsung sedih, ada juga yang ketika dinasehati mungkin menyangkal yang dilakukan. Nah, semuanya itu kita sebagai seorang guru
harus mengetahui apa penyebabnya. Nah, kita juga sebagai seorang guru harus tahu cara bagaimana mentreatmentnya. Nah, jadi dari Ibu Meta tadi saya ingin agar Bapak Ibu guru semua di SMP Negeri 2 Sumbergede dapat mengetahui treatment terbaik bagi murid-muridnya, yaitu Ibu Meta bisa membagikan analisisnya Ibu Meta. Ini loh Ibu Novi kelas 9D itu seperti ini. Saya contohkan, saya wali kelas 9D. Jadi saya tahu kebutuhan di kelas saya itu bagaimana. Nah, jadi dengan seperti itu, mungkin seluruh murid di sekolah kita, paling tidak wali kelasnya, itu bisa memahami masing-masing murid di kelasnya. Dengan wali kelasnya memahami, nanti semua murid di sini akan dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita sebagai ibunya anak-anak, bapaknya anak-anak, nah kita tahu di rumah mungkin dengan orang tuanya, di sekolah bisa dengan bapak ibu guru wali kelasnya, sebelum dengan mata pelajaran yang lain. Mungkin seperti itu Ibu Prakti. Jadi kita sebagai seorang guru di sini, kita bagian dari aset untuk mewujudkan SMP 2 Sumbergede yang maju. Jadi ayo kita saling bersama-sama, saling bergandeng tangan untuk memaksimalkan atau melakukan strategi terbaik agar semua aset itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkesinambungan dengan Bu Meta, dan inilah yang sesungguhnya memang anak-anak memiliki kebutuhan yang luar biasa, masing-masing individu dan guru, staf semuanya wajib, termasuk orang tua, memiliki kewajiban bahwa kita harus berani mengupayakan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Ingat, bukan kelas, bukan tingkat, bahkan bukan siswa Spenbuso, tetapi si A, si B-nya, termasuk misalkan Isma di sini, sosok tertua ya, ya kan, sosok tertua kan Spenbuso, tetapi siswa ini termasuk siswa yang berprestasi kategorinya. Dan di sini tidak mungkin Isma sampai dari awal masuk itu kelas 7 ya, yang sudah mulai lomba-lomba gitu ya, yang mau copat pertama itu kelas 7, tidak mungkin menjadi berdiri seperti sekarang ini, menjadi punya prestasi seperti ini kalau tidak ada kebijakan finansial, kebijakan dari sekolahan mendukung Isma. Seperti juga Toha ya, yang ketua OSIS dan berprestasi juga, tidak mungkin seperti itu kalau tidak ada dukungan finansial. Bagaimana Bendahara Bos selalu mengutak-atik kebijakan yang bisa strateginya dimanfaatkan itu bagaimana. Terima kasih Pak kepada Pak Narto. Coba salami. Terima kasih Pak Narto, mohon doanya agar senantiasa dapat mampu mewujudkan cita-cita Spenbuso. Ya, begitu. Kemudian kepada yang terakhir ini, saya mohon bantuannya Bu Sari untuk istilahnya memberikan kritik saran, dan mungkin ini hasil kesimpulan Ibu Sari terkait dengan obrolan kita, koordinasi kita terkait dengan pemetaan aset di Spenbuso. Sampaikan saran dan kritiknya. Silakan Bu Sari, berkenan di sini untuk bersuara. Baik, terima kasih Bu Prakti atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu Prakti. Jadi, yang dapat saya tangkap dan saya simpulkan dari obrolan kita pada siang hari ini, yaitu kita membicarakan tentang apa saja sih kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Spenbuso, baik itu biotik maupun abiotik. Dan aset-aset itu apabila dikelola dan dimaksimalkan dengan upaya dan daya serta dukungan yang luar biasa, pasti akan berkembang dan dapat mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita upayakan, sudah kita rencanakan dari awal berarti. Jadi ada kesinambungan, ada keterkaitan, ada hubungan, ada dukungan, saling dukungan antara aset satu dan lainnya berarti. Kemudian di sini saya akan membacakan kesimpulan yang sudah
tampilkan di depan bahwa masing-masing aset akan menjadi bagian pokok dan saling mendukung satu sama lain dalam proses pengembangan sekolah dan dikategorikan menjadi komponen yaitu bagian aset dan strategi pemanfaatannya. Jadi dengan kegiatan ini diharapkan karena semua unsur dari sekolah ini Ibu, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada Pak Narto dari finansial, ada Pak Sulis dari karyawan dan juga pengampu ekstrakurikuler, ada Bapak Ibu guru, wali murid dan juga murid. Kita semua sudah berkumpul di sini membahas aset-aset dan kekuatan-kekuatan dan potensi sekolah kita. Harapannya ke depannya agar semua bisa bersinergi, bisa bekerja sama, bisa berkoordinasi agar tujuan-tujuan positif dan tujuan baik kita dapat terwujud dengan maksimal. Ibu Prakti, demikian yang dapat saya simpulkan Bu Prakti dari kegiatan siang hari ini. Sukses selalu untuk Bu Prakti dan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sudah sampai kesimpulan dan semoga apa yang sudah disimpulkan oleh Bu Sari tadi menjadi bagian tambahan wawasan yang nantinya akan menjadi bekal kita untuk meningkatkan potensi kita, potensi keterampilan kita untuk memajukan Spendiso dan memajukan instansi kita, tentu memajukan generasi-generasi Indonesia. Dan selanjutnya saya sedaya panggil pangapunten. Saya boleh nambah Bu? Oh boleh Pak, silahkan Bapak. Dengan senang hati. Ya, saya dari tadi pikiran apa yang tadi disampaikan oleh Bu Prakti tentang pesannya Bu Prakti kepada ketua OSIS bahwa di sini itu ada aset berupa lingkungan, berupa tanah lah ya, fisik itu yang belum tergarap kaitannya dengan pemanfaatan yang sampah-sampah organik. Itu juga saya menambahkan bahwa di belakang sana sudah tersedia itu tempat sampah, sudah dibuat, tinggal nanti kita OSIS mengelopori teman-temannya seperti apa ya, berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan. Yang kedua, saya teringat ketika tahun-tahun ketua OSISnya Edo. Saya waktu itu Edo sama siapa lah, saya lupa, ketika ketua OSIS. Saya itu ingat banget, jadi ketika dia jadi ketua OSIS itu mengelopori teman-temannya untuk melaksanakan kesunahan. Jadi setiap hari itu dia ngajak teman-temannya buka di sana. Jadi indah sekali ya ketika jam istirahat bangunnya ke sana untuk sholat. Nah, barangkali sebagai salah satu aset di sini agama dan budaya bangunan agama, barangkali selain yang aspek lingkungan tadi berupa politik, bisa juga itu kamu nanti mengobrol sehingga syiar agama betapapun dalam hal ini Islam akan lebih nampak di SMP 2 dan saya yakin kalau misalnya itu nanti terjadi itu nanti akan dikenal terus oleh guru-gurunya sebagaimana kami mengenal proses yang dulu dengan ciri khasnya masing-masing. Dan yang saya harapkan ini jangan jadikan sebagai beban, tapi jadikan sebagai cambuk Bapak Ibu penyemangat. Ini ada tantangan dari Bu Prakti, dari Muhammad, coba minimal minimal ya soal perjamaahnya aja leleh lah minimal kok Islam ya dia sering melakukan kuburan kok minimal itu tambahan dari saya sehingga nanti walaupun di sini manusia ini maksudnya manusia ya jadi manusianya akan akan lebih meningkat dari sisi mentalnya. Kalau mental sudah bagus insya Allah ya kedepannya juga akan lebih bagus. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali. Terima kasih betul-betul bersinergi. Gayung bersambut. Dan di sini Mas Rohak sudah ada penyemangat dari kami. PR tapi bukan beban. Hujan sudah turun, alam sudah bersama kita di awal tahun 2024. Semoga mimpi kita mulai ada gerakannya dan sudah disaksikan oleh Ibunda bahwa sekolah sudah mengizinkan Mas Toga untuk menjadi pionir bergerak di bidang agama, bergerak di bidang sosial. Silahkan, ini adalah wadahmu untuk berupaya bersama dengan rekan-rekan.
seisi dengan orang tua Mas Toka. Siap ya Mas Toka ya? Oke, terima kasih. Sedaya panjenengan pangapunten Ibu Bapak dan anak-anakku, mohon berkenan untuk membantu saya dalam segala proses belajarnya, dan saya belajar. Mohon restunya. Semoga saya mampu untuk mewaraskan diri. Intinya waras kayak gitu. Dukung. Iya, dukung warasnya. Matur nuwun. Dan salam dari kami, salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Semoga kami mampu, bersama Anda pasti mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Monggo wekdal salajengipun kangge ngedhapi daharan ingkang wonten bilih radi ibu kula aturi sagedipun asta kondur mbok anu janjian. Nanging nyuwun tulung kita foto-foto nggih kita mriki menjepret. Jangan merem ya kalau foto ya.